Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 anggota akan mempresentasikan materi yang berjudul emosi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah psikologi dengan dosen pengampu Ibu Tias Febrianasari MPSI. Sebelum masuk ke pembahasan, kenalan dulu yuk. Don't worry about nothing now, it's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan kita kali ini, yakni tentang emosi. Materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini diantaranya yang pertama, penjelasan mengenai apa itu definisi emosi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, fungsi emosi yang akan dijelaskan oleh saudara Yuristal. Yang ketiga, teori emosi yang akan dijelaskan oleh saudara Yuga. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai perkembangan dan kecerdasan emosi yang akan dijelaskan oleh saudara Yusril. Definisi emosi secara bahasa diambil dari bahasa Prancis, yakni emotion, yang dirujuk dari kata emover yang berarti kegembiraan. Sedangkan definisi emosi menurut istilah adalah reaksi penilaian positif atau negatif yang kompleks dari sistem saraf seseorang terhadap rangsangan, baik itu dari luar ataupun dari dalam dirinya sendiri. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara psikologi seseorang tersebut terlihat tertawa atau senang. Sedangkan emosi sedih akan mendorong seseorang berperilaku menangis atau merenung. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi emosi. Menurut Coleman dan Mamen menyebutkan setidaknya ada 4 fungsi emosi. Yang pertama, emosi sebagai pembangkit energi atau energizer. Tanpa emosi, kita tidak sadar atau mati. Hidup berarti merasai, mengalami, dan bereaksi. Emosi membangkitkan dan memobilisasi energi kita. Marah menggerakkan kita untuk menyerang, takut menggerakkan kita untuk lari, dan cinta mendorong kita untuk mendekat dan bermesraan. Yang kedua, emosi adalah pembawa informasi atau messenger. Bagaimana keadaan diri kita dapat diketahui dari emosi kita. Jika marah, kita mengetahui bahwa kita dihambat atau diserang orang lain. Sedih berarti kita kehilangan sesuatu yang kita senangi. Bahagia berarti memperoleh sesuatu yang kita senangi atau menghindari dari hal yang dibenci. Yang ketiga, emosi bukan saja pembawa informasi dalam komunikasi intrapersonal, tetapi juga membawa pesan komunikasi interpersonal. Ungkapan emosi dapat diketahui secara universal dalam retorika. Diketahui bahwa pembicaraan yang menyertakan seluruh emosi dalam pidato dipandang lebih hidup, dinamis, dan lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, emosi juga merupakan sumber informasi tentang keberhasilan kita. Kita mendambakan kesehatan dan mengetahuinya ketika kita merasa sehat walafiat. Kita mencari keindahan dan mengetahui bahwa kita memperolehnya ketika kita merasakan kenikmatan estetis dalam diri kita. Materi ketiga, teori emosi. Ada 2 golongan yang berpendapat mengenai teori emosi. Yang pertama ialah golongan nativistik. Golongan ini berpendapat bahwa emosi itu merupakan suatu bawaan. Sedangkan golongan yang kedua ialah golongan empirik. Golongan empirik berpendapat bahwa emosi merupakan hasil dari belajar ataupun pengalaman. Golongan nativistik, salah seorang tokohnya ialah René Descartes. René Descartes berpendapat bahwa manusia sejak lahir memiliki 6 emosi dasar. Yang pertama ialah cinta, yang kedua kegembiraan, yang ketiga keinginan, yang keempat benci, yang kelima sedih, dan yang keenam ialah kagum.
Pendapatnya ini didasarkan pada kesamaan antara manusia dan hewan dalam mengekspresikan emosinya. Kemudian, golongan yang kedua ialah golongan empirik. Golongan empirik sangat mengutamakan ataupun menitik beratkan pada jiwa, yang mana jiwa ini pusatnya berada di otak, khususnya pada organ amigdala yang mana dipercaya sebagai pusat emosi. Setidaknya ada 3 teori yang berkembang pada kelompok ataupun pada golongan empirik ini. Yang pertama ialah teori emosi James dan Lang, yaitu teori yang menyebutkan bahwa emosi timbul setelah terjadinya reaksi psikologi. Jadi, kita bisa merasakan senang karena kita meloncat-loncat setelah melihat pengumuman, dan kita bisa merasakan takut karena kita lari setelah melihat ular. Menurut kedua ahli ini, emosi terjadi karena adanya perubahan pada sistem vasomotor ataupun otot-otot. Suatu peristiwa dipersepsikan menimbulkan perubahan fisiologis dan perubahan psikologis yang disebut sebagai emosi. Dengan kata lain, James dan juga Lang berpendapat seseorang itu bisa senang karena dia tertawa, bukan dia tertawa karena dia senang. Nah, tentunya pendapat ini dibantah oleh teori yang kedua, yang mana teori emosi yang kedua disampaikan oleh Walter Cannon dan Philip Barb. Nah, mereka merespon terhadap teori yang pertama dengan melakukan sebuah penelitian pada tahun 1929. Mereka meneliti hewan, yang mana hasil dari penelitiannya itu ditemukan bahwa reaksi motorik timbul setelah perasaan ataupun reaksi motorik itu timbul setelah adanya emosi. Maka tentu hal ini bertentangan dengan teori yang pertama. Jadi, contohnya seseorang menjerit dan lari karena dia takut, bukan dia menjerit terlebih dahulu kemudian dia takut. Nah, teori yang kedua ini belum sepenuhnya dianggap sebagai suatu teori yang baik, karena masih ada teori yang ketiga yang mana dikemukakan oleh Schachter dan juga Singer. Nah, teori ini biasanya disebut juga dengan psikologi kognitif. Schachter dan Singer menemukan bahwa reaksi orang terhadap suatu rangsangan itu bisa berbeda-beda. Contohnya, seorang ibu rumah tangga yang belum pernah melihat beruang bisa saja dia menjerit ketakutan jika tiba-tiba melihat seekor beruang berada di halaman rumahnya. Tetapi seorang pelatih beruang, dia akan bersikap tenang saja atau bahkan tidak takut sama sekali karena dia sudah terbiasa melihat beruang. Maka di sini ada faktor interpretasi terhadap rangsangan, bukan terhadap reaksi motorik, yang menyebabkan akan timbul emosi atau tidak, dan emosi apa yang akan timbul. Pengelompokan emosi. Menurut Samsu Yusuf, pengelompokan emosi dibagi menjadi 2. Yang pertama, emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Yang kedua, emosi psikis, yaitu emosi mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Di antaranya, perasaan intelektual, yaitu emosi mempunyai sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran. Perasaan ini diwujudkan dalam bentuk rasa yakin dan tidak yakin terhadap suatu hal karya ilmiah, rasa gembira karena mendapatkan suatu kebenaran, dan rasa puas karena telah menyelesaikan persoalan-persoalan ilmiah yang harus dipecahkan. Yang kedua, ada perasaan sosial, yaitu perasaan yang menyangkut hubungan dengan orang lain, baik bersifat perseorangan maupun kelompok. Wujud perasaan ini seperti rasa solidaritas, persaudaraan, simpati, kasih sayang, dan sebagainya. Yang ketiga, ada perasaan susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika. Contohnya, rasa tanggung jawab, rasa bersalah apabila melanggar norma, dan rasa tentram dalam menaati norma. Yang keempat, ada perasaan keindahan atau estetis, yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu, baik bersifat kebendaan maupun kerohanian. Dan yang terakhir, ada perasaan ketuhanan.
Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi fitrah atau kemampuan dan perasaan, yaitu untuk mengenali Tuhannya. Dengan kata lain, manusia dianugerahi insting religius atau naluri beragama. Karena memiliki fitrah ini, kemudian manusia dijuluki sebagai homo devians dan homo religius, yaitu sebagai makhluk yang berketuhanan atau makhluk beragama. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi merupakan reaksi terhadap emosi yang pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan sebagainya. Sehingga untuk mengukur emosi itu agak hampir tidak mungkin dilakukan. Di saat anak baru lahir, saraf yang menghubungkan antara otak baru dengan otak lama belum berkembang secara penuh. Pada bayi yang baru lahir, satu-satunya emosi yang nyata adalah kegelisahan yang tampak sebagai ketidaksenangan dalam bentuk menangis dan meronta. Pada keadaan tenang, bayi itu tidak menunjukkan perbuatan apapun, jadi emosinya netral. Pada saat usia 5 bulan, marah dan benci mulai dipisahkan dari rasa tertekan atau terganggu. Usia 7 bulan, mulai tampak perasaan takut. Antara usia 10 sampai 12 bulan, perasaan bersemangat dan kasih sayang mulai terpisahkan dari rasa senang. Semakin besar anak itu, semakin besar pula kemampuannya untuk belajar. Sehingga perkembangan emosinya kian rumit. Seperti hubungan aku dengan kamu. Kecerdasan emosional. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi yang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Dalam kecerdasan emosional ada 5 indikator kecerdasan emosional. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, internal motivation, empathy, social skill. Yang pertama self-awareness, yaitu menyadari perasaan atau keadaan yang sedang orang lain rasakan dan pengaruhnya terhadap orang lain. Yang kedua self-regulation, yaitu menggunakan kemampuan emosional untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu. Yang ketiga internal motivation, yaitu mengambil keputusan sebagai bentuk optimisme, rasa penasaran, dan keinginan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat, empati, yaitu memahami emosi orang lain dengan menggunakan kemampuan ini untuk merespon orang lain berdasarkan tingkat emosional. Kemudian yang terakhir, social skills, yaitu menerapkan kemampuan emosional untuk membangun hubungan sosial yang kuat dengan sekitar. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.